Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro dengan NIM 2214332. Di sini saya akan menyelesaikan tugas presentasi saya dengan mata kuliah Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba, dan berjudul materinya itu Underwriting Asuransi Konvensional versus Underwriting Asuransi Syariah. Yang pertama itu ada underwriting asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional itu underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Jadi kayak misalkan seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan, terus diperkirakannya secara kolektif dan menguntungkan. Kemudian si underwriternya juga akan menentukan besarnya premi, nilai deductible, dan lain-lain yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung, biaya manajemen, dan akuisisi. Terus dianggap juga paling penting dan harus diperoleh keuntungan. Terus di sini juga ada kayak contoh permasalahan kayak dari underwriting asuransi konvensional. Yang pertama itu ada resiko kesehatan tinggi, di mana pada saat penilaian kesehatan, calon tertanggung mungkin ditemukan riwayat penyakit kronis atau genetik yang dapat meningkatkan resiko klaim di masa depan. Yang kedua itu ada permasalahannya yaitu resiko pekerjaan atau hobi, di mana jika calon tertanggung memiliki pekerjaan atau hobi yang dianggap beresiko tinggi seperti pekerjaan di bidang konstruksi atau olahraga ekstrim. Hal ini juga dapat kayak menjadi permasalahan dalam menetapkan premi dan syarat polis. Yang permasalahan yang ketiga yaitu ada usia tertanggung, di mana usia tertanggung juga menjadi faktor penting dalam underwriting. Semakin tua usia seorang itu akan semakin besar resiko kesehatan dan resiko kematiannya. Sehingga si perusahaan asuransi juga mungkin memberlakukan premi yang lebih tinggi. Yang keempat itu permasalahannya yaitu riwayat klaim, di mana di sini jika calon tertanggung memiliki riwayat klaim yang sering atau besar di masa lalunya itu, hal ini dapat kayak menjadi permasalahan karena menunjukkan tingkat resiko yang tinggi bagi si perusahaan asuransinya itu. Yang kelima itu ada faktor geografis, di mana lokasi tempat tinggal atau berkantor tertanggung juga di sini dapat menjadi permasalahan karena jika lokasi tersebut memiliki risiko bencana alam atau kejahatan tinggi, perusahaan asuransi ini mungkin akan kayak menetapkan premi lebih tinggi atau memberlakukan syarat tertentu. Yang terakhir di sini yaitu penggunaan tembakau, di mana jika tertanggung di sini adalah perokok atau pengguna tembakau, hal ini juga dapat menimbulkan masalah. Kenapa? Karena di sini peningkatan resiko berbagai masalah kesehatan dan berpotensi menimbulkan klaim di kemudian hari. Di sini juga ada persamaan dasar underwriting untuk asuransi konvensional, di mana ada rasio biaya akuisisi, rasio klaim, rasio biaya manajemen, dan 100%. Di mana rasio biaya akuisisi di sini ditambah rasio klaim ditambah rasio biaya manajemen sama dengan rasio gabungan atau Combined Operation Ratio atau COR. Di sini juga apabila semisal COR itu lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurangi COR. Sebaliknya, di sini jika COR-nya itu lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan COR dikurangi 100%. Terus, dari uraian yang persamaan underwriting di atas tadi, yang paling tidak muncul ada dua permasalahan, di mana dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Yang pertama itu ada
Beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriter orang atau organisasinya ini tidak akan memberikan hasil underwriting dari proposal. Yang kedua itu ada bahkan setelah memilih kelompok yang seharusnya mewakili orang atau organisasi yang diperkirakan ini akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan seperti contohnya itu terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir ini, di mana telah membuktikan hal tersebut menunjukkan bahwa hanya ada 2 tahun dari 28 tahun underwriter yang berhasil memperoleh keuntungan atau COR-nya itu di bawah 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ini tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriter asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka yang sangat mengandalkan perolehan pangsa pasar dan juga mengandalkan pendapat investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Ini berarti bahwa para underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut, investasi asuransi konvensional itu cenderung untuk terlalu mengandalkan investasi dan bentio deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional ini sangat kental terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Yang kedua itu ada underwriting asuransi syariah, di mana underwriting asuransi syariah ini mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko dan proporsional dan adil antara para si peserta yang secara relatif homogen dengan dasar pemikiran ini. Terus melalui asuransi syariah ini diharapkan para peserta juga tolong-menolong satu sama lain serta dengan adanya perlindungan atau sifat mutual. Mutualis ini adalah istilah yang mengacu pada organisasi atau perusahaan yang dimiliki oleh para anggotanya, yang umumnya itu memiliki tujuan untuk saling membantu melalui sistem bagi hasil atau keuntungan bersama. Dalam konteks asuransi, perusahaan asuransi mutual ini dimiliki dan dikendalikan oleh para pemegang polis, di mana yang berbagi risiko dan keuntungan bersama. Maka di sini semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang telah mereka butuhkan dalam maka peran underwriter asuransi ini. Terus di sini ada tujuan yang di atas itu, di antaranya yaitu yang pertama itu ada menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta dan calon peserta. Gimana sih itu netapin risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta? Berarti mengidentifikasikan pola risiko yang serupa di antara anggota kelompok tersebut. Terus demikian itu asuransi dapat menetapin premi yang adil dan tepat berdasarkan risiko yang teridentifikasi. Terus prosesnya itu ngelibatin analisis yang mendalam terhadap karakteristik kebiasaan, riwayat kesehatan, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risikonya. Dengan memahami risiko yang relatif homogen itu, dalam kelompok atau perusahaan asuransi dapat mengelola risiko secara lebih efektif dan memastikan keberlanjutan operasional. Yang kedua itu ada tujuannya menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Terus kalimat itu mengacu pada proses penetapan lingkup perlindungan yang diperlakukan oleh anggota atau calon anggota suatu kelompok. Ini mencakup penentuan batasan dan kewajiban untuk memastikan keamanan, kesejahteraan,
dan kewajiban untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak individu dalam kelompok tersebut. Terus proses ini juga kayak ngelibatin identifikasi rasio, menetapkan kebijakan dan prosedur, serta mengkomunikasikan secara jelas kepada semua anggota tentang apa yang dihadapkan dari mereka dan bagaimana mereka dilindungi. Ini juga dapat mencakup penetapan standar perilaku, hak-hak yang tertanggung yang harus dipatuhi oleh semua anggota untuk menjaga keharmonisan dan integrasi kelompok. Yang ketiga itu tujuannya itu untuk menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada peserta tersebut. Gimana sih kayak kalimatnya itu kayak ngacu pada proses penetapan perkiraan biaya total yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta dalam kelompok tersebut. Ini kayak melibatkan penilaian semua faktor yang terlibat dalam menyediakan perlindungan, kemudian mengadakan sumber daya manusia, kayak peralatan, fasilitas, dan layanan yang diperlukan. Terus proses ini juga kayak mempertimbangkan biaya administrasi, kayak pemeliharaan, pengawasan kegiatan perlindungan. Untuk estimasi biaya keseluruhan kita harus mencakup semua aspek, kayak mulai dari pengadaan perlengkapan perlindungan, sehingga biaya pelatihan staf dan menyediakan layanan dukungan. Tujuannya di sini untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, kayak memastikan bahwa anggaran yang diperlukan itu untuk perlindungan kayak memadai untuk memenuhi kebutuhan peserta tanpa mengorbankan kayak kualitas atau keamanannya. Yang keempat itu tujuannya untuk mendistribusikan skema kontribusi atau proporsional dan adil, yang kayak selayaknya itu kayak menjadi beban dari setiap peserta. Kalimat itu kayak ngerujuk pada proses kayak mendistribusikan skema kontribusi yang profesional dan adil kayak di antara setiap peserta. Ini berarti kayak memastikan bahwa setiap anggota atau peserta itu dalam kelompok tersebut kayak memberikan kontribusi kayak sesuai kemampuan finansial mereka. Terus manfaat yang mereka terima itu dari skema perlindungan tersebut. Proses ini kayak melibatkan penilaian kemampuan ekonomi masing-masing peserta dan pengaturan kontribusi yang sesuai dengan tingkat resiko yang mereka hadapi atau manfaat mereka yang diterima. Terus kayak pendekatan ini juga kayak memastikan bahwa tidak ada peserta yang dikenakan beban yang tidak proporsional atau tidak adil. Sementara kayak memastikan keberlanjutan dan keseimbangan keuangan dari skema perlindungan tersebut. Ini juga dapat kayak ngelibatin mekanisme untuk memastikan bahwa si peserta dengan kemampuan finansial yang lebih rendah tetapi kayak mendapatkan akses penuh terhadap perlindungan yang diperlukan. Dan di sini juga ada persamaan underwriting asuransi syariah mewakili sebuah model wakalah di mana rasio ongkos risiko murni, rasio biaya akuisisi, rasio biaya wakalah operator dan 100%. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya terutama dalam model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar. Dari asuransi konvensional dapat bekerja sama dengan satu sama lain untuk saling memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga kayak mirip dengan sejarah lahirnya P dan I Club Oil Insurance Limited and Rent a Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan masing-masing dengan biaya kayak kontribusi perimbangan proporsional dengan tingkat resiko. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah juga kayak tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah kayak dapat merugi hanyalah apabila kayak mereka itu tidak dapat mengelola operasi secara efisien kayak sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi
Proses tersebut ini merupakan bagian dari narko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi goror. Terus dalam asuransi syariah juga ada konsep underwriting, di mana tantangan bagi underwriter untuk menemukan jawaban dari persoalan tersebut. Yang pertama itu kayak bagaimana sih memilih menargetkan resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian risiko yang profesional, adil, dan terjangkau. Jadi jawabannya yang pertama itu ada identifikasi kelompok peserta yang memiliki karakteristik risiko serupa. Analisis data historis untuk mengidentifikasikan pola risiko yang serupa antara kelompok peserta, tetapkan kriteria untuk mengelompokkan peserta berdasarkan risiko yang relatif homogen, terapin model analisis risiko yang menentukan tingkat risiko yang terkait dengan setiap kelompok yang sesuai skema pembagian risiko berdasarkan tingkat risiko yang ditentukan. Pastikan skema pembagian risiko tersebut proporsional, adil, dan terjangkau bagi setiap kelompok peserta. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Di sini ini ada caranya, yaitu jawabannya yang pertama itu cara mengelola risiko secara keseluruhan dengan skema underwriting stabil. Yang pertama itu ada identifikasi dan evaluasi risiko-risiko potensial yang mungkin terjadi. Yang kedua itu ada tentukan strategi underwriting yang berfokus pada diversifikasi risiko dan mengendalikan kerugian. Yang ketiga itu ada implementasikan proses underwriting yang cermat dan teliti dengan menggunakan data analisis yang akurat. Yang keempat itu ada monitor kerja portofolio secara berkala untuk mengidentifikasi tren risiko dan mengambil langkah-langkah korektif jika diperlukan. Yang kelima itu ada menggunakan teknik manajemen risiko seperti reasuransi dan instrumen keuangan derivatif untuk melindungi portofolio dari risiko yang tidak terduga. Yang keenam itu ada evaluasi dan review secara berkala skema underwriting untuk mastiin bahwa hasil underwriting itu stabil dan terprediksi. Yang terakhir itu yang ketujuh, gunakan data historis dan proyeksi masa depan untuk menghitung biaya kontribusi dengan akurat dan stabil. Pertanyaan yang terakhir itu yang ketiga, di sini bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien dan menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Di sini ada cara ngaturnya itu operasional asuransi syariah ini secara efisien. Yang pertama itu kita harus mengimplementasikan prinsip syariah, di mana pastikan semua operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan. Yang kedua itu ada teknologi dan sistem informasi, di mana di sini digunakan untuk teknologi dan sistem informasi untuk mengotomatisasi proses operasional dan mengurangi biaya administratif. Yang ketiga itu ada manajemen risiko. Di sini diterapkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi risiko dan memastikan stabilitas keuangan perusahaan. Yang keempat itu ada transparansi dan komunikasi. Di sini di mana memberikan informasi yang jelas
dan transparan kepada peserta kayak mengenai produk, premi, dan klaim. Yang kelima itu ada pendekatan berbasis komunitas, di mana di sini dukung pendekatan berbasis komunitas itu untuk mengurangi kayak beban kepada peserta dan memperkuat solidaritas antara peserta. Yang keenam itu ada edukasi peserta, di mana di sini dilakukan program edukasi kepada peserta tentang manfaat asuransi syariah dan pentingnya perlindungan finansial. Yang ketujuh itu ada evaluasi inovasi, di mana di sini dilakukan evaluasi secara berkala terhadap operasional untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan dan terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir itu ada kemitraan strategis, di mana jalin kemitraan strategis dengan lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya untuk memperluas jangkauan dan peningkatan layanan bagi peserta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.